Sobat Jiwa, baru-baru ini kita dihebohkan dengan berita hilangnya seorang pendaki di Gunung Slamet. Nah, ini bikin heboh netizen Indonesia karena banyak yang berteori tentang hilangnya pendaki ini. Udah gitu proses pencariannya cukup lama, butuh waktu 19 hari hingga akhirnya jasad pendaki ini baru bisa ditemukan dalam keadaan atau kondisi sudah tidak bernyawa. Nah, di sini ada dua hal menarik yang saya lihat Sobat Jiwa. Pertama, banyak netizen yang dalam tanda kutip punya kemampuan ikut komen dan kasih informasi di mana keberadaan pendaki yang hilang itu. Ada yang komennya tuh di semak-semak, ada yang komen juga dia disembunyikan oleh makhluk astral, dan ternyata itu semua nggak terbukti. Nah, yang kedua ini yang menarik yang pengen saya bahas Sobat Jiwa. Ada figur seorang remaja indigo bernama Rival yang berkolaborasi dengan tim SAR sehingga akhirnya jasad pendaki ini berhasil ditemukan. Menariknya lagi, ini bukan pertama kalinya Rival membantu penemuan jasad orang yang hilang. Sebelumnya Rival ini juga pernah membantu menemukan jasad korban bencana longsor yang ada di Cilacap. Sebelum lanjut, tunggu dulu. Buat kamu yang masih suka merasa stuck, terlalu sering mencari kedamaian dan validasi di luar diri, dan pengen untuk coba meningkatkan kesadaran untuk langkah hidup yang lebih bermakna, kamu wajib untuk cek yang satu ini. Saya mengundang Sobat Jiwa semua untuk menjadi bagian dari YouTube Membership Langkah Jiwa dan juga mengikuti program transformasi diri yang saya kerjakan dengan penuh sukacita dan juga dengan energi cinta, yaitu Langkah Bersama. Langkah ini adalah kunci untuk membuka keberlimpahan sejati yang sudah ada di dalam diri kamu semua Sobat Jiwa. Kita akan mempraktikkan 3 pilar penting dari mengelola luka masa lalu menjadi sumber kekuatan hingga hidup dengan intuisi tajam dan juga selaras dengan alam semesta. Kamu juga akan mendapatkan tambahan konten eksklusif dan juga tuntunan audio meditasi baru setiap bulannya. Ini bukan cuma teori, tapi juga panduan realistis untuk mentransformasi kesulitan hidup menjadi pertumbuhan. Ayo mulai langkah perjalananmu, kita bertransformasi secara bersama-sama. Saya tunggu kamu di YouTube Membership Langkah Jiwa. Klik link yang ada di kolom deskripsi dan juga klik tombol gabung di channel ini sekarang. Penasaran nggak sih Sobat Jiwa, kenapa anak kayak Rival ini dinamakan indigo? Bukan anak ajaib atau mutan. Ternyata ada backstory-nya. Kalau Sobat Jiwa sudah pernah nonton video tentang cakra, nah warna indigo itu adalah warna cakra dari mata batin. Nah buat yang belum nonton, bisa klik link videonya yang ada di sini ya. Jadi anak-anak indigo ini disimpulkan mereka memiliki mata batin yang terbuka dan juga intuisi yang tajam. Di tahun 1970-an di Amerika, ada seorang dosen dan juga psikolog di San Diego State University bernama Nancy Ann Tapp. Nah, Nancy ini Sobat Jiwa, dia punya kemampuan unik yang disebut sintesia, di mana dia bisa melihat spektrum warna di sekeliling tubuh manusia yang sekarang kalau misalnya kita sering dengar, itu disebutnya aura. Nancy ini menyadari ada pola baru yang belum pernah dia lihat sebelumnya, yaitu anak-anak yang lahir dengan warna indigo. Anak-anak ini punya karakteristik yang unik. Mereka punya jiwa kepemimpinan, intuisi yang tajam, dan yang paling cenderungnya adalah suka berontak. Tapi istilah ini nggak langsung viral gitu aja Sobat Jiwa. Baru di akhir tahun 90-an lah, pengetahuan masyarakat meluas drastis berkat buku fenomenal karya Lee Carroll dan juga Jen Tober yang berjudul The Indigo Children. Nah, buku ini jadi viral banget karena berhasil merangkum ciri-ciri psikologis dari anak-anak indigo ini secara detail. Nah, dan gara-gara buku itu, jutaan orang tua di seluruh dunia mendadak dapat momen ahanya. Mereka yang selama ini bingung kenapa anaknya sangat kritis, sulit diatur, atau sering ngomongin hal-hal yang bijak yang melampaui usianya, akhirnya mereka tersadarkan bahwa ternyata anak mereka itu nggak aneh, dia nggak rusak, tapi dia cuma punya frekuensi yang berbeda. Dan mereka itulah yang sering disebut sebagai anak indigo. Tapi ada juga fakta yang cukup miris Sobat Jiwa. Banyak anak indigo ini yang justru tumbuh besar dengan label medis sebagai penderita ADHD atau gangguan pemusatan perhatian. Di mata medis, mereka itu dianggap orang yang bermasalah karena nggak bisa diam. Kemudian orangnya juga cepat bosan dan pikirannya sering melayang kemana-mana. Tapi benar nggak sih mereka itu nggak bisa fokus? Nah, kalau misalnya kita melihat dari kacamata spiritual, yang terjadi sebenarnya adalah mereka itu kelebihan muatan informasi. Bayangin aja Sobat Jiwa, otak anak indigo ini kayak radio yang bisa menangkap puluhan frekuensi sekaligus secara jernih dan detail. Mereka bukan nggak fokus, tapi mereka lagi menangkap terlalu banyak informasi dari dimensi lain yang nggak bisa kita lihat sebagai manusia normal.
Bagi dunia medis, ini dianggap melamun atau halusinasi. Padahal bagi mereka, itu adalah data yang sangat nyata. Dari beberapa data yang dilaporkan, ada beberapa kemampuan khusus para anak indigo ini. Yang pertama, tadi kita sudah sebutin ya, yaitu prekognisi. Dapat penglihatan instan tentang masa depan. Mereka secara natural bisa membaca pola arus energi saat ini. Dan kemudian membaca potensi terbesar yang akan terjadi di masa depan. Ini mirip kayak Mama Loren dan juga Hargumai. Sobat-sobat jiwa yang belum nonton videonya tentang ramalan, bisa klik linknya ini ya. Yang kedua adalah retrokognisi. Kemampuan ini sering muncul dalam bentuk ingatan tentang masa lalu atau kehidupan sebelumnya yang sangat detail. Kalau di Indonesia, kita kenal tuh namanya Om Hao dari kisah Tanah Jawanya yang suka melakukan retrokognisi. Yang ketiga, clairvoyance. Kemampuan melihat jejak energi. Mereka bisa melihat frekuensi yang nggak umum, yang nggak bisa dilihat oleh manusia normal. Nah, ini yang dimiliki oleh rival, sehingga dia bisa membantu untuk menemukan jasad korban yang hilang. Selanjutnya ada energy healer. Nah, ini adalah mereka-mereka yang biasa punya kemampuan untuk menyembuhkan. Ada yang bisa menyembuhkan dengan kontak langsung, ada juga yang melalui media seperti air. Nah, air itu didoakan, kemudian dikasih minum ke orang yang sakit. Dan yang terakhir adalah kemampuan empati yang tinggi. Dia bisa menyerap emosi orang yang ada di sekitarnya. Mereka nggak perlu ngomong untuk memahami perasaan orang lain. Mereka bisa banget mendengar pikiran atau merasakan emosi yang disembunyikan. Nah, di antara semuanya itu, Sobat Jiwa, ada nggak di sekitar kamu, atau mungkin kamu sendiri yang punya kemampuan ini? Coba tulis kolom komentar ya. Menariknya Sobat Jiwa, fenomena indigo ini sekarang nggak lagi jadi cuma obrolan di komunitas tertutup, tapi sudah masuk jadi tontonan kita sehari-hari. Spiritualitas sekarang pun juga tampil lebih casual, modern, dan bahkan bisa kita nikmati lewat konten-konten sosial media dan juga YouTube seperti saat ini. Di Indonesia, kita pasti udah nggak asing lagi sama sosok Om Hao. Nah, beliau itu mempopulerkan istilah retrokognisi yang tadi kita bahas, yaitu kemampuan membaca memori atau sisa energi dari masa lalu yang tertinggal di sebuah tempat atau benda. Lewat bicaranya yang santun dan logis, Om Hao ini biasanya ngebuktiin kalau kemampuan indigo itu bisa dipakai untuk merekonstruksi sejarah yang selama ini tersembunyi. Kalau misalnya kita coba intip lebih jauh lagi Sobat Jiwa ke Amerika sana, itu kemasannya lebih gila lagi. Ada yang namanya Teresa Caputo. Emak-emak dengan dandanan heboh yang bisa ngerasain jejak energi di mana aja. Bahkan pada saat dia lagi belanja di supermarket pun dia bisa tahu, dia bisa ngerasakan satu kalau misalnya dia menemukan satu energi. Teresa ini memang punya misi jiwa untuk membantu orang-orang yang belum bisa move on karena kehilangan atau masih berduka. Terus ada juga Tyler Henry, dan ini merupakan anak muda yang menjadi langganan selebriti papan atas Hollywood. Tyler ini membuktikan kalau anak indigo ini bisa sangat lembut, profesional, dan memberikan ketenangan buat mereka yang butuh jawaban dari sisi lain. Bahkan ada yang konsepnya unik banget Sobat Jiwa, kayak Thomas John di acara Seatbelt Psychic. Dia ini seorang driver kayak Grab atau misalnya Gojek kalau kita di sini ya, dan langsung ngasih pembacaan energi ke penumpangnya di tengah perjalanan. Sobat Jiwa kalau misalnya nonton ini, itu seru banget. Biasanya nih ya, awal-awal penumpangnya kan masuk mobil dengan ceria, nyapa, kayak kita biasa kalau naik Grab gitu. Nah, terus mereka ngobrol-ngobrol. Nah, begitu dibacain sama si Thomas John ini, banyak dari mereka yang langsung tiba-tiba nangis sejadi-jadinya. Campur aduk kali ya, udah kaget di awal, terus emosi yang mereka pendam selama ini, akibat kehilangan orang yang disayang, tiba-tiba langsung terbuka. Ini semua Sobat Jiwa jadi bukti nyata kalau kemampuan intuitif itu bisa tampil sangat organik dan menyatu dengan kehidupan modern kita saat ini. Mereka bukan lagi dukun yang mistis, tapi mereka adalah jembatan yang ngebuktiin kalau dimensi spiritual itu nyata dan ada di sekitar kita setiap saat. Sobat Jiwa, kalian ngerasa nggak kalau dunia yang kita tinggali sekarang ini terasa itu sangat melelahkan? Dunia yang terlalu material, kompetitif, terlalu menuntut logika, dan penuh dengan persaingan yang seolah-olah nggak ada habisnya. Nah, inilah yang kita sebut sebagai dominasi energi maskulin atau otak kiri yang berlebihan. Di mana keberhasilannya hanya diukur dengan angka dan ambisi yang juga seringkali mengabaikan hati nurani. Disinilah alasannya kenapa anak-anak indigo ini hadir. Mereka bukan sekedar datang dengan kemampuan yang menurut kita aneh, tapi mereka membawa misi besar sebagai penyeimbang semesta. Anak-anak indigo ini lahir membawa energi feminin yang kuat. Energi yang mengutamakan intuisi, rasa kasih,
dan juga kejujuran emosional. Mereka datang untuk menjadi pendobrak sistem lama yang sudah memulai membusuk dan tidak lagi berpihak pada kemanusiaan. Mereka ada di sini untuk mengingatkan kita semua bahwa hidup ini bukan cuma soal bagaimana kita bertahan hidup secara logis, tapi bagaimana kita saling terhubung secara jiwa. Kehadiran mereka adalah sebuah pesan dari semesta bahwa sudah saatnya dunia berhenti sejenak dari kebisingan ambisi dan juga mulai kembali mendengarkan bisikan hati. Mereka adalah pengingat bahwa di balik raga kita yang sibuk mengejar dunia, ada jiwa yang rindu untuk kembali pada cinta dan juga kedamaian. Mereka ada di sini supaya kita sadar bahwa kekuatan terbesar manusia bukanlah pada otot atau logikanya, melainkan pada kemampuannya untuk mencintai dan memahami satu sama lain. Gimana pembahasan video kali ini Sobat Jiwa? Kalau misalnya kamu punya pengalaman atau kamu memiliki orang terdekatmu yang juga anak indigo, silahkan kasih ceritamu di kolom komentar ya. Sobat Jiwa, terima kasih sudah menemani saya untuk bercerita hari ini. Jaga kesehatan selalu, jaga level energi kita, dan sampai jumpa di video Langkah Jiwa berikutnya.